Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di channel ini membahas tentang kupas habis uji kompetensi pada materi usaha dan pesawat sederhana, tapi membahas yang urean. Baik, kita mulai dari pilihan ganda yang nomor awal, yaitu nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Yang nomor 2, pernyataan nomor 2, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Pernyataan yang ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Nah, permintaan soal, pertanyaan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, kita lihat pernyataan nomor 1. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, berarti ada F ya di sini, ada nilai F. Kemudian sehingga meja berpindah, berarti di sini S atau delta S 2 meter, ada F ada S, ingat. Nah, kita patokannya di sini, berarti yang nomor 1 ada W ya, ada usaha sebesar berapa, gayanya 30, delta S atau S 2 meter, berarti di sini W punya nilai 60 Joule ya kan, 30 kali 2, gayanya 30 Newton, delta S atau S nya 2 meter, jadi kan W nya 30 kali 2 60 Joule. Sekarang yang B, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar, nah ini gaya lagi, yaitu F, gaya 400 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter ya. Kuda menarik dengan gaya, ditarik dengan gaya 400 Newton. Nah, berarti kan delman kan pindah tempatnya berapa, 15 meter, berarti di sini ada usaha sebesar berapa, 4000 Newton dikalikan 15 meter, ada 60.000 Joule ya kan. Yang pernyataan 1 ada usaha yaitu 60 Joule, 2 ada 60.000 Joule. Sekarang yang 3, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton, F nya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pindah tempat tidak pohonnya, menghantam pohonnya, mobil menghantam, berarti ada gaya di situ, gayanya 2000 Newton, menghantam pohonnya tumbang, berarti di sini pohonnya tidak pindah tempat ya. Jadi untuk pilihan C, sebuah mobil menghantam pohonnya tumbang, jadi pohon tidak mengalami perpindahan di sini. S nya 0, kalau S nya 0, F nya 2000 kali 0 kan 0, jadi tidak ada usaha di sini ya, jadi tidak ada usaha. Sekarang kita lihat pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha, berarti yang ada usaha adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan 2 adalah pilihan yang mana ya. Jadi pernyataan yang merupakan usaha dalam IPA itu yang usaha ada nilainya. Nah, yang ada nilainya kan berarti poin 1 dan 2, berarti jawabannya adalah A. Masuk soal berikutnya. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah, jadi kita berpegang pada rumus W sama dengan F kali S. Cara mengerjakannya diketahui dulu. Di situ gayanya 500 Newton, berarti punya F ya. Gerobak tersebut berpindah, berarti ada S, delta S 10 meter. Tinggal mengalihkan aja. Nah, masukkan, berarti W 5000 Joule. Berarti pilihan yang benar adalah yang dipaham ya. Oke, yang berikutnya, jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju
melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule. Usaha berarti W ya, W nya 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton ya. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 5.000 adalah berapa meter. Jadi yang ditanya di sini jarak. Nah, kita ketahui dulu, kita berpegangan pada rumus W sama dengan F kali S. Kita telusuri, diketahui yang 15.000 Joule adalah W ya. Gaya sebesar 500 Newton adalah F-nya ini ya. Jadi yang ditanya jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sekian, gaya sekian adalah titik-titik berapa meter. Berarti yang ditanya adalah jaraknya, S-nya. Nah, kita mengambil dari rumus ini, matematikanya mainkan ya, matematikanya mainkan. W sama dengan F kali S. Karena yang akan dicari S, maka F kali S posisinya diubah, dipindah ke kiri. Hanya posisi yang berubah ya. W sama dengan W. Setelah itu S dipegang, F nya pindah sini ya. Karena ini perkalian, dipindahkan menjadi bagi. S sama dengan W per F, usaha per gaya. W nya berapa? W nya adalah 15 ya, 15.000 Joule ya kan, dibagi F nya berapa? Gaya 500 Newton ya. Nolnya dicoret nih kan, maaf ini dicoret tinggal berapa? 150 dibagi 5, jadi S nya ketemu 30 meter ya. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Jadi matematikanya kalian harus paham anak-anak, khususnya untuk perkalian silang. Ini di fisika banyak diterapkan di sini. Yang berikutnya di sini sudah terjawab, tapi kita cek ya melalui dengan menghitung besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dan dalam waktu 35 detik ya. Jadi yang ditanya di sini adalah daya. Jawaban di situ 2000, betulkah? Kita cek. Diketahui dulu 7.000 Newton itu adalah gaya, kemudian dapat berpindah sejauh 10 meter, berarti 10 meter ini adalah S nya, kemudian dalam waktu 30 detik adalah T nya ya, 35 detik atau 35 sekon sama detik sama. Yang ditanya besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah titik-titik watt. Berarti yang ditanya daya, besarnya daya punya simbol P. Nah, kita harus mengingat, harus tahu rumusnya P. P adalah sama dengan W per T ya, W per delta T ya, dimana P adalah daya, W usaha, delta T selang waktu atau waktu, satuannya sekon. Nah, di sini P punya rumus W per T. Di sini W sudah diketahui belum? Tidak. Di sini kan W tidak diketahui, tapi W bisa dicari dengan apa? F kali S ya enggak. W kan punya rumus F kali S, berarti dari nilai ini bisa dicari W nya. Nah ya, W sama dengan F kali S, jadi kita masukkan aja di rumus. Nah, P sama dengan W per T, W nya diganti menjadi P sama dengan F kali S dibagi delta T atau T. Kalau sudah, kita masukkan aja
F nya 7000 Newton kali berapa, 10 meter dibagi PT 35 sekon ya. Nah setelah itu P ketemu 70 ribuan dibagi 35 ya. Nah 70 ribu dibagi 70.000 dibagi 35, 2000 watt ya. Betul, berarti jawabannya apa? A. Oke, paham ya. Yang berikutnya, prinsip kerja pesawat sederhana saat seseorang mengangkat barbel. Perhatikan pada saat mengangkat barbel ya, ini pada saat mengangkat barbel yang ini ya. Nah ini termasuk pesawat sederhana yang mana? Bidang miring, pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, atau pengungkit jenis 3? Pengungkit itu nama lainnya tuas ya. Kita perhatikan, kita telusuri ya. Ini adalah beban, yang ini ya, ini jelas titik beban. Kemudian yang ini adalah titik tumpu pada saat mengangkat. Berarti ini otot-otot ini ya, otot pada tulang pelana dan pengumpil, tulang hasta dan pengumpil, maaf. Di sini kan ada otot ya, otot yang menggerakkan tulang. Gayanya di sini ya. Di sini ada gaya, beri gaya kan kuasa mengangkat beban. Di sini ingat jenis tuas, cara menghafalnya TBK. Kalau jenis tuas 1 di T tumpu di tengah, jenis tuas atau pengungkit yang kedua TB, B nya bebannya di tengah. TBK, K berarti jenis ketiga, titik kuasa di tengah. Berarti ini titik kuasa di tengah. Jawabannya jenis yang ketiga, yaitu D. Kenapa? Titik kuasa ada di tengah. TBK, kuasanya ada di tengah. Tuh. Masuk soal berikutnya. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Perhatikan gambar nih. Ini ya, jari kakinya ini sebagai apa? Tumpu. Mana? Mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Berarti jari kaki ini sebagai tumpunya. Berarti ini titik tumpu. Nah, di situ terjawab jenis 2, betulkah? Titik tumpu. Nah, ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuh pada tumpuk jari yang bertumpu pada jari tangannya, kakinya yang menyentuh lantai ini. Ya. Ini, maaf. Ini ya. Ini tumpu. Nah, ini adalah kuasa. Ya, ini titik kuasa, berarti titik beban di tengah. TBK, bebannya di tengah ini ya, maaf, berarti jenis yang kedua TBK, beban di tengah. T1, B2, K3, yang di tengah beban, berarti 2, pengungkit jenis yang kedua. Yang berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab 2 soal, yaitu 7 dan 8. Ini ya, ini nomor 7, ini nomor 8. Perhatikan yang nomor 1 ini adalah katrol ini ya, katrol tetap ada untuk ember mengambil air ya. Ini sumur ya, sumur kerekan zaman dulu. Ini katrolnya, katrol tetap ya, ini katrol. Kemudian yang berikutnya ini peso, ini adalah bidang miring ya. Ini bidang miring. Gunting ini ada kuasanya di sini, tapi di sini juga bisa dikatakan bidang miring, tapi yang tepat yang hanya bidang miring kan 2 peso
berarti betul ya jawabannya 2. Sedangkan ini gerobak dorong, ini adalah tumpunya yang berupa roda berporos. Ini bebannya, ini kuasanya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat nomor 2. Karena yang gunting di sini kuasa di tengah, berarti ini jenis pengungkit 1 ya. Kuasanya di tengah ya. Titik tumpunya ini, kuasanya ini kuasa ya, tangan untuk tempatnya tangan kan kuasa, gayanya ini titik tumpu, bebannya kan ada di sini, yang digunting kan ada di sini. Nah, ini adalah titik tumpunya di tengah, berarti TBK, tumpunya di tengah, berarti jenis 1. Tapi kalau menyoroti ininya, besok pengguntingnya adalah bidang miring ya. Maaf, tapi yang hanya bidang miring di sini adalah 2. Berarti kita jawab yang nomor 2 tepatnya, betul ya, nomor 2. Sekarang yang nomor 8, alat yang termasuk golongan roda berporos, seperti ya, ini sudah gambar nomor 4. Oke ya. Yang berikutnya adalah ada seorang anak membawa koper. Yang ditanya di sini adalah prinsip kerja tangan anak. Ini tangan anak ya. Nah, tangan anak ini sedang menarik koper, berarti ini adalah bebannya ya, beban, titik beban ya kan, beban. Kemudian ini titik kuasa yang menarik kan, ini kan yang gayanya kan, yang menarik tas roda, ini yang menarik, berarti ini yang kuasa ini. Jadi lengan ini, atasnya ini ya adalah tumpu. Nah, titik kuasanya di tengah, TBK, K nya di tengah, K nomor 3, T nomor 1, B nomor 2, K di nomor 3, berarti TBK kuasanya di tengah, berarti jenis yang ketiga. Kalau yang disoroti adalah tangan anak, beda lagi kalau yang disoroti kopernya. Kalau yang disoroti kopernya ini kuasa ya, kuasa, tapi yang bebannya ini rodanya titik tumpu. Nah, beban di tengah, berarti kalau beban di tengah TBK, B nya nomor 2, berarti jenis pengungkit nomor 2 itu kalau kopernya. Paham ya anak-anak? Yang berikut yang merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga ada 8 meter ini ya, 8 meter. Sedangkan ketinggiannya ini ya 4 meter. Ini simbolnya bisa S, bisa L, bisa H. Sedangkan panjang L. Maaf, yang 8 meter itu L, ada juga yang menyebut S. Sedangkan ini ketinggiannya adalah H. Ya, pertanyaannya, keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, pertanyaan A, B, C, D urut, ada KM1A, KM2 poin B, KM3, KM untuk 3 poin C, KM4 poin D. Mana jawaban yang tepat? Ingat, KM keuntungan mekanik pada bidang miring F per F. Bisa juga dicari dengan S per H atau L per H. S nya berapa? SL sama bidang miring ya, SL bidang miring 8, maaf. Nah, 8 per 4, 2, betul. Jadi KM nya adalah 2. Itu anak-anak, kupas habis soal pilihan ganda untuk usaha pesawat dan
usaha dan pesawat sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kalian lebih memahami tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Sampai jumpa, kupas habis pada soal urean usaha dan pesawat sederhana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.